Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ade Nohim, SHI MEI CDIF, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Keuangan dan Perbankan Syariah, dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Label Halal, Kualitas Produk, dan Kualitas Layanan terhadap Keputusan Pembelian Kopi Kenangan, yang terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Untuk bab 1, yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang dari penelitian yang saya lakukan yaitu melihat Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduknya yang merupakan seorang Muslim. Jumlah penduduk Muslim di Indonesia pada tahun 2020 sudah mencapai sekitar 229 juta jiwa, atau mencapai 87,2% dari seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Dengan kondisi penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim, permintaan terhadap makanan halal di Indonesia pun mengalami kenaikan, serta harus melakukan impor dari luar negeri. Dan Indonesia menjadi salah satu negara dan berada pada posisi keempat di dunia sebagai negara yang paling banyak melakukan impor makanan halal. Dan hal ini sangat disayangkan melihat kondisi di Indonesia sendiri itu merupakan mayoritas Muslim. Mengapa negara Indonesia itu tidak menjadi eksportirnya saja gitu, untuk atau juga bisa menjadi penyuplai untuk negaranya sendiri, karena kan sangat disayangkan untuk melakukan impor jika bisa dilakukan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Lalu di Indonesia sendiri mulai digunakan label halal itu saat ramainya kasus pada produk makanan hingga kosmetik yang dicurigai memiliki kandungan lemak babi. Saat membeli produk yang akan dikonsumsi, alangkah baiknya kita sebagai Muslim itu melihat sertifikasi halal yang ada pada produk sebelum kita beli produk tersebut, agar terjamin kehalalan dari produk yang akan kita konsumsi itu. Dan dilihat pada data sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI, terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahunnya mengenai produk-produk yang sudah dilakukan sertifikasi. Terakhir pada tahun 2019 sudah mencapai sekitar 274.000 produk yang sudah dilakukan sertifikasi halal. Dan dari data tersebut sudah dapat terlihat bahwa di Indonesia semakin memperhatikan kehalalan produk, dan para produsen juga sudah memperhatikan pentingnya label halal serta mensertifikasikan produk-produknya agar dapat dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia juga sudah mulai meningkat kepercayaannya untuk mengonsumsi makanan yang berlabel halal, serta mendorong produsen untuk melakukan sertifikasi agar produknya dapat bersaing di pasar produknya itu sendiri. Selanjutnya, dari kualitas produk, konsumen mempunyai pilihan terhadap produk barang yang kualitasnya baik. Kualitas dari produk menjadi strategi bagi produsen agar dapat memberikan citra keunikan bagi perusahaan. Keunikan tersebut nilai tambah untuk perusahaan yang memberikan suatu keunggulan kompetitif dibanding dengan para pesaingnya. Sedangkan untuk kualitas layanan, konsumen juga akan membandingkan kualitas dari layanan yang diberikan dari setiap produsen atau perusahaan. Maka dari itu, perusahaan perlu melakukan inovasi serta memberikan layanan yang terbaik kepada konsumennya. Karena hal ini dapat memuaskan dan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang kepada produk yang kita produksi. Objek penelitian yang saya lakukan ini dilakukan pada kopi kenangan. Mengapa saya memilih kopi kenangan ini? Dikarenakan kopi kenangan merupakan lokal brand dan menjadi memicu untuk berkembangnya produsen-produsen dalam negeri guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk halal. Karena tadi itu
impor makanan halal itu sendiri sangat tinggi dari Indonesia. Maka dengan adanya produk-produk lokal ini dapat menutupi atau mengurangi nilai impor kita terhadap makanan halal. Jadi masyarakat sudah bisa dipenuhi kebutuhan makanan atau minuman halalnya dengan adanya kemajuan dari lokal brand itu sendiri. Dan Kopi Kenangan menjadi salah satu pencetus brand kopi lokal yang sudah mensertifikasikan produk-produknya ke LPPOM MUI. Dan Kopi Kenangan ini sendiri memiliki banyak outlet dan perkembangannya sangat cepat dan signifikan untuk mengekspansi bisnisnya. Untuk outlet Kopi Kenangan ini, saya melakukan penelitiannya untuk di wilayah Jabodetabek, karena mayoritas store-nya ini ada di wilayah Jabodetabek. Pada Jakarta, jumlahnya ada sekitar 166, di Bogor ada 16, di Depok 17, di Tangerang 47, di Bekasi 32. Dan total outlet yang ada di Jabodetabek ini mencapai 278. Dan akan mengalami kenaikan atau pembukaan outlet lainnya. Karena antusias masyarakat juga cukup tinggi kepada Kopi Kenangan, serta sudah terjaminnya produk-produk Kopi Kenangan itu sendiri. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian Kopi Kenangan di Jabodetabek. Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian Kopi Kenangan di Jabodetabek. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan pembelian Kopi Kenangan di Jabodetabek. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh label halal, kualitas produk, dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian Kopi Kenangan di Jabodetabek. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian Kopi Kenangan di Jabodetabek, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian Kopi Kenangan di Jabodetabek, untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan pembelian Kopi Kenangan di Jabodetabek, dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh label halal, kualitas produk, dan kualitas layanan secara simultan terhadap keputusan pembelian Kopi Kenangan di Jabodetabek. Sedangkan untuk manfaat penelitiannya yaitu dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama ini ada aspek teoritis, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai referensi kajian ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam bidang industri halal mengenai keputusan pembelian pada halal food. Sedangkan untuk aspek praktis, yaitu untuk akademisi, dapat memberikan dan dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik industri halal, terutama pada sektor halal food. Yang kedua, untuk praktisi, dapat memberikan masukan bagi pemilik usaha di bidang food and beverage untuk memperhatikan kehalalan produk dan kualitas pada produk yang dijual, serta kualitas layanan yang diberikan kepada konsumen. Dan yang terakhir, untuk regulator, diharapkan dapat memberikan masukan dan saran dalam menetapkan kebijakan, serta sebagai pertimbangan bagi lembaga pengawas, penjamin, dan penguji produk halal untuk meningkatkan produk berlabel halal, terutama pada sektor halal food. Selanjutnya ada bab 2 atau tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, model penelitian, dan hipotesis. Untuk landasan teori, yang pertama mengenai keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah proses konsumen dalam memilih beberapa alternatif penawaran suatu produk sesuai dengan perilaku konsumsi dari masing-masing konsumen. Faktor untuk menentukan keputusan pembelian, yang pertama itu ada pilihan produk, yang kedua merek, yang ketiga dealer, yang keempat kuantitas, yang kelima waktu pembelian, yang keenam metode pembayaran. Sedangkan untuk konsep halal, halal adalah kata dengan arti melepaskan dan tidak terikat. Halal pada dasarnya sesuatu yang diperbolehkan. Sedangkan untuk label halal dapat berbentuk sertifikat tertulis yang diterbitkan oleh MUI pada produk yang sudah diuji dan dinyatakan kehalalannya sesudah melewati berbagai proses. Sedangkan untuk kualitas produk merupakan strategi utama produsen dalam memposisikan produknya yang dapat mempengaruhi penilaian dari konsumen. Produsen harus menjamin kualitas produk yang ditawarkan agar dapat bersaing di pasar. Sedangkan untuk penilaian kualitas produk ini terdiri dari 9 indikator. Yang pertama ada bentuk, fitur, kualitas kinerja, kualitas kesesuaian,
daya tahan, keandalan, kemampuan untuk diperbaiki, gaya, dan kustomisasi. Menurut Kotler and Keller pada tahun 2016. Sedangkan untuk kualitas layanan merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan usaha. Bentuk produk yang ditawarkan tidak berwujud dan tidak mendapatkan kepemilikan atas produk tersebut. Untuk penilaian kualitas layanan terdiri dari 5 indikator menurut Parasuraman pada tahun 1990 yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Selanjutnya ada penelitian tertentu baik internasional dan nasional. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sukesti dan Budiman pada tahun 2014 dengan 135 responden dengan uji regresi linear berganda dengan indikator label halal, personal religiulitas, hasilnya signifikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bayu et al. Pada tahun 2020 pada pelanggan minuman Cetime di Malang dengan uji regresi linear berganda dengan variabel produk, labelisasi halal, brand, dan harga. Untuk produk dan harga berpengaruh secara signifikan, sedangkan labelisasi halal dan brand tidak signifikan. Abrori dan selanjutnya penelitian oleh Abrori dan kawan-kawan pada tahun 2021, yaitu terdapat 60 responden dengan uji regresi linear berganda dengan indikator price, produk quality, dan halal label. Hasilnya signifikan, sedangkan penelitian oleh Izudin pada tahun 2018 pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember dengan uji regresi linear berganda dengan variabel label halal, kesadaran halal, dan bahan makanan. Untuk kesadaran halal dan bahan makanan menunjukkan hasil yang signifikan, sedangkan label halal tidak signifikan. Selanjutnya, penelitian oleh Ahidin dan kawan-kawan pada tahun 2019 pada konsumen samyang noodle di Kota Bogor menggunakan uji regresi linear berganda dengan variabel halal label dan price menunjukkan hasil yang signifikan. Untuk mode penelitian yaitu label halal, kualitas produk, kualitas layanan terhadap keputusan pembelian, lalu label halal terhadap keputusan pembelian, kualitas produk terhadap keputusan pembelian, dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan untuk hipotesis penelitian ini yaitu yang pertama, HO, variabel label halal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian kopi kenangan. HI, variabel label halal berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian kopi kenangan. Yang kedua, HO, variabel kualitas produk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian kopi kenangan. H2, variabel kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian kopi kenangan. Yang ketiga, HO, variabel kualitas layanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian kopi kenangan. H3, variabel kualitas layanan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian kopi kenangan. Yang keempat, HO, variabel label halal, kualitas produk, dan kualitas layanan tidak berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian kopi kenangan. H4, variabel label halal, kualitas produk, dan kualitas layanan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian kopi kenangan. Selanjutnya yaitu ada bab 3, metodologi penelitian yang terdiri dari definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama yaitu mengenai definisi operasional. Yang pertama terdiri dari variabel dependent, yaitu keputusan pembelian atau Y. Konsumen melewati berbagai proses dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian produk. Yang kedua, variabel independen yang terdiri dari label halal atau X1, sebuah komponen yang termasuk penting bagi konsumen untuk digunakan ketika memilih dan membedakan produk. Yang kedua, kualitas produk atau X2, saat melakukan pembelian konsumen cenderung mengutamakan kualitas produk yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya. Dan yang terakhir, kualitas layanan atau X3, sebuah pertimbangan oleh konsumen dalam bentuk penilaian setelah melakukan pembelian suatu produk. Selanjutnya mengenai pengukuran variabel, yaitu variabel keputusan pembelian atau Y terdiri dari beberapa indikator menggunakan skala Likert dengan indikator yang terdiri dari yang pertama pilihan produk, merek, dealer, kuantitas, waktu pembelian, dan metode pembayaran.
Selanjutnya untuk variabel label halal atau X1 terdiri dari 3 indikator, yaitu pencantuman keterangan halal pada label kemasan. Selanjutnya logo halal mudah terlihat dan label halal memuat logo nomor sertifikat. Selanjutnya variabel kualitas produk atau X2 yang terdiri dari beberapa indikator, yaitu bentuk, fitur, kualitas kinerja, kualitas kesesuaian, daya tahan, keandalan, kemampuan untuk diperbaiki, gaya, dan kustomisasi. Dan variabel kualitas layanan atau X3 menggunakan 5 indikator yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Selanjutnya mengenai populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu menggunakan populasi masyarakat yang berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang sudah pernah melakukan pembelian kopi kenangan. Sedangkan sampel yang digunakan yaitu menggunakan rumus Bernoulli menurut Zygmunt et al. Pada tahun 2013, yaitu N lebih besar dari Z, alfa bagi 2, kuadrat P kali Q dibagi E kuadrat. N lebih besar dari 1,96 kuadrat dikali 0,5 dikali 0,5 dibagi 0,01, hasilnya 96,04. Sampel minimal yaitu 96,4, namun saya akan menggunakan 100 sampel untuk menghindari kesalahan pengisian pada kuesioner yang akan saya sebar. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui kuesioner yang dibagikan kepada konsumen kopi kenangan di Jabodetabek. Untuk mendapat data valid, maka diukur menggunakan skala Likert. Skala Likert berisi 5 tingkat pilihan jawaban, yaitu untuk kategori sangat setuju, bobotnya 5, kategori setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama itu melalui uji validitas. Nilai signifikansi 0,05 sehingga pernyataan tersebut valid dan sebaliknya. Jika kurang dari 0,05 maka pernyataan tersebut tidak valid. Yang kedua ada uji reliabilitas, yaitu jika Cron batch alpha lebih besar dari 0,6 berarti standar data dianggap reliable. Maka jika kurang dari 0,6 maka data tersebut tidak reliable. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Jika nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, maka distribusi model regresi dianggap normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Jika nilai toleransi variabel lebih dari 0,10, dan selanjutnya jika nilai PIF kurang dari 10, maka dinyatakan tidak ada multikolinearitas. Yang selanjutnya uji heteroskedastisitas, yaitu jika signifikansi dari variabel bebas lebih dari 5% atau 0,05, maka menggambarkan tidak ada heteroskedastisitas. Dan jika kurang dari 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas. Selanjutnya itu menggunakan uji regresi linear berganda dengan rumus Y sama dengan alfa ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3x3 ditambah E. Untuk Y yaitu variabel dependen atau bebas, X1 variabel label halal, X2 variabel kualitas produk, X3 variabel kualitas layanan, alfa yaitu konstanta dari nilai keputusan, beta yaitu koefisiensi regresi, dan E yaitu standar error. Selanjutnya menggunakan uji hipotesis yang terdiri dari uji yang pertama uji F atau simultan. Jika probabilitasnya kurang dari 0,05 maka adanya pengaruh secara simultan atau secara bersamaan seluruh variabel terhadap seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya itu menggunakan uji T statistik atau uji parsial. Jika probabilitasnya kurang dari 0,05 maka adanya pengaruh variabel bebas kepada variabel terikat. Maka jika lebih dari 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut. Dan yang terakhir menggunakan uji koefisien determinasi atau adjusted R2.
hasil uji menghampiri nol, maka adanya pengaruh variabel bebas pada variabel terikat dan sebaliknya. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.